Pikers, Selamat datang di Gibahin. gila bahasan kehidupan mahasiswa kekinian bersama BEMPIK UBL. Tempatnya mencari cerita yang menarik, inspiratif, dan pengalaman baru. Saya Cahya Nadila, Saya Zahra, kita sebagai host kali ini. siap memandu Anda dalam dialog penuh pengetahuan dan hiburan. Di setiap episode kita akan menjelajahi beragam macam topik, mulai dari kisah inspiratif, tips berguna, hingga pembahasan terdalam mengenai dunia perkuliahan, terutama di bidang ilmu komputer. Gak lupa juga nih, kita bakal ditemani oleh narasumber-narasumber kita yang siap untuk berbagi cerita mereka. Oke Pikers, akhirnya setelah sekian lama hiatus, akhirnya kita kembali lagi nih. Mungkin dari beberapa dari Pikers lupa nih ya sama kita-kita. Bener tuh. Jadi sekarang kita udah bareng sama narasumber kita nih. Beliau adalah teman sekaligus kakak tingkat kita yang akan bakalan sharing-sharing pengalaman seru selama berorganisasi. Di sini udah ada Kak Tommy, kita sapa aja. Hai Kak Tommy. Hai Dila, hai Zahra, hai semuanya, hai Fikar. Seneng banget nih bisa datang di podcast BEMPIK kali ini. Saya Tommy Riansa dengan NPM 22421014 dan saya sebagai Presiden BEMPIK UBL periode 2024-2025. Suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi narasumber di episode kali ini. Oke, lanjut nih ya. Bisa ceritain nggak Kak, gimana rasanya ketika awal mulai periode ini, mulai dari pelantikan sampai pertama kali jalan tugas? Oke, mulai dari pelantikan ya. Pelantikan itu kita mulai pelantikan bulan September. Itu di situ kita pelantikan semua pengurus BEM dan kita juga pelantikannya 3 organisasi. Jadi ada BEM dan juga ada himpunan. Himpunannya itu himpunan informatika sama himpunan sistem informasi gitu. Nah, tugas pertama kita selesai pelantikan itu ada yang namanya kita menerima maba. Karena kan di bulan September itu ada maba yang baru masuk angkatan 2024. Nah, itu kita terima, kita bareng-bareng bertemu dengan mereka, kita kumpul, kita sharing-sharing, kita kasih tahu gimana sih PIK itu, gimana sih informatika, gimana sih sistem informasi gitu. Oke. Gimana tuh kesan Kak Tommy ngelihat formasi baru waktu itu? Kesan dari saya lumayan bagus sih, lumayan seru juga karena kan pasti kita ngerasa beda ya kan, karena di tahun 2023-2024 periode kami dulu itu bukan dengan orang yang sama. Dan sekarang kita sudah dengan periode yang baru dan saya sendiri menjadi presiden. Ya itu menjadi tanggung jawab yang sangat berat walaupun saya tetap bisa menjalankan hal itu gitu. Oke, lanjut ya. Nah, masuk ke bulan Ramadan, kita juga ada tuh ngadain program sosial, bukber bareng panti asuhan dan aksi bagi-bagi takjil. Kalau dari sisi kepemimpinan kakak nih, gimana sih kakak melihat momen itu? Oke, momen Ramadan ya. Jadi di momen Ramadan kemarin itu kita ngadain yang namanya bagi-bagi takjil. Habis itu kita bukber. Nah, bagi-bagi takjil itu kita bagi-bagi di jalanan. Kita kasih ke orang-orang pinggir yang ada di jalan, terus orang-orang yang bisa dibilang kurang mampu lah, yang ada di pinggiran jalan gitu. Kita bagi-bagi takjil di daerah Bundaran Haji Benar gitu. Nah setelah itu kita pulang bareng-bareng sama teman-teman pengurus semua. Kita bukber juga di suatu tempat rumah teman kita gitu. Nah setelah itu di hari esoknya kita ngadain bukber sama anak-anak panti. Itu ada di Panti Mustika Lampung. Jadi kita bukber sama anak-anak panti. Di sana itu ya seru gitu loh, karena kita buka bersama sama anak-anak panti, sama pengurus-pengurus pantinya juga. Jadi kita tahu gitu loh bagaimana sih caranya kita menghargai suatu yang berbeda dari kita lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Terus kayak gimana sih caranya kita belajar berbagi, kita belajar ikhlas. Kan kita bukber ke sana itu inisiatif dari kita cari donasi, kita cari uang sendiri untuk bukber sama anak panti itu gitu. Karena itu suatu hal yang sangat penting sih untuk di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu kan bulan-bulan dimana yang kita memberikan satu amal itu bakalan bercabang-cabang gitu loh. Iya benar. Gitu, kayak kita ngasih satu, insya Allah pahalanya itu bisa dipulangin dengan 10
Hmm. Gitu Oke. sih. Selanjutnya kita masuk ke proses rekrutmen calon anggota nih Kak. Prosesnya tuh lumayan panjang ya. Ada wawancara 1 jam lebih dekat dan ada outdoor lagi. Menurut Kakak Tommy nih, apa nih esensi proses-proses rekrutmen itu? Oke, untuk esensi di open recruitment itu sebenarnya wajib sih, karena kalau kita menghilangkan satu esensi, masalah open recruitment, contoh kita menghilangkan wawancara, itu kayak aneh gitu loh. Kenapa kok di suatu organisasi itu tidak ada yang namanya sesi wawancara gitu. Makanya kita selalu menerapkan apa sih yang harus kita terapkan kepada mereka gitu. Kayak pertama, kita ada yang namanya open recruitment itu menebar pamflet atau kayak di share di media sosial, IG, di TikTok, di WA, kita share semua untuk mereka bisa mendaftar gitu loh. Mereka setelah mendaftar, terus mereka ada yang namanya tahap lanjutan, yaitu sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara itu kita bertanya langsung gitu loh sama calon-calon pengurus BEMFIK UBL. Beneran nggak sih mereka ini tujuannya apa, motivasinya apa, atau cuman ikut-ikutan? Kan banyak sih zaman sekarang Benar-benar. anak-anak yang Ikut-ikut temen ya. ya ikut-ikut temen lah, kayak cuman pakai PDH doang lah, kayak gua lu anak organisasi gitu. Iya. Gitu ya. Benar-benar. Tuh. Jadi kita tanya bener-bener mereka ini datang ke sini mau ngapain. Kalau cuman buat apa namanya, Main-main. main-main, Iya. kayak Gaya-gayaan tampang doang ya. kita nggak perlu hal yang seperti itu gitu. Benar-benar. Tapi kan di sesi wawancara kita tanya benar motivasinya apa, keinginan mereka apa gitu loh. Kalau mereka pengen berkembang, kita bareng-bareng gitu loh. Setelah wawancara mereka udah lewat, ada yang namanya 1 jam lebih dekat. Jadi 1 jam lebih dekat itu semua pengurus dan semua calon anggota BEMFIK UBL itu ikut gabung. Kita kajian, kita diskusi, kita ngobrol sama mereka, gimana sih mereka ini sebenarnya, gimana sih kakak-kakak ini sebenarnya gitu loh. Jadi kita saling sharing semua pengalaman yang kita dapat, dan mereka juga saling sharing pengalaman mereka dari dulu sampai ingin masuk ke organisasi BEMFIK UBL gitu. Terus kita ada debat. Nah, debat itu ya teman-teman pengurus itu yang menjadi bisa dibilang memandu mereka lah. Jadi mereka sebagai calon anggota, mereka debat, kayak kita kasih satu study contoh kayak narkoba ataupun hal-hal yang lain lah, kita kasih study case, ada pro dan kontra gitu ya. Gitu. Mereka ikut sesi debat. Setelah sesi debat ada yang namanya indoor. Indoor itu kalau di FIK, di Fakultas Ilmu Komputer, kita bareng. Ada BEM, ada himpunan. Himpunannya kan ada 2, informatika sama sistem informasi. Jadi kita indoor bareng, kita ngundang dosen, kita ngundang kaprodi, dekan, terus kita ngundang alumni-alumni demisioner dari BEM, dari himpunan SI dan himpunan IF, informatika gitu. Jadi seru lah sampai di akhir penghujung open recruitment ada puncaknya. Apa tuh Kak? Puncaknya itu adalah outdoor. Jadi outdoor ini kalau indoor tadi kan dalam ruangan. Iya. Nah, kalau outdoor kita keluar. Kita bisa dibilang di suatu tempat di boleh disepil di sini nggak nih? Boleh nggak nih? Iya ya. Oh enggak. Enggak ya. Intinya di suatu tempat lah ya. Oke. Oke, di suatu tempat kita tuh ngecamp, kayak kita ngobrol bareng, kita bakar-bakar, ada bakar jagung, bakar ayam, dan lain sebagainya lah. Seru gitu. dong ya. Pokoknya Seru kayak banget. tempat biar kita makin lebih dekat Iya. lagi, tapi di luar kampus gitu Tapi ya di luar Kak. kampus. Jadi kalau kita cuman deket di dalam kampus, di lingkup kampus doang yang kita iya. deket. Pas sudah di luar kampus, siapa sih dia? Siapa sih Iya, dia? Kan gitu ya. Makanya kita menerapkan juga kalau kita di luar, kita juga tetap kenal gitu. Kita tetap satu keluarga. Jadi kita nginep, kita bikin tenda, kita bikin api unggun, kita bakar jagung, bakar ayam. Terus paginya itu kita senam, makan bareng lagi. Terus kita games, di sana ada games, ya games pada umumnya lah. Iya. Tuh.
Oke, setuju banget ya sama poin-poinnya Kak Tommy tadi. Oke, next kita langsung ke pembahasan tentang kunjungan ekskursi. Kan pas itu sudah melakukan kunjungan ya Kak? Iya. Nah, menurut Kakak apa highlight terpenting dari kegiatan itu menurut Kakak? Oke, kita pernah yang namanya kunjungan itu ke suatu kampus. Itu namanya kan bisa dibilang studi banding dengan kampus-kampus lain gitu loh. Kayak kita kunjungan ke Teknokrat dan kita kunjungan ke Unila dan ada kunjungan di dalam kampus itu sendiri. Ya seperti kayak di UBL gitu kan, organisasi BEM-nya kan bukan hanya FIK gitu loh. Kita kunjungan juga sama BEM yang ada di UBL. Dan kunjungan yang di luar, kita pernah sama menteri luar kampus, kita kunjungan ke Diskominfotik provinsi gitu. Diskominfotik di provinsi Bandar Lampung. Jadi gimana ya, itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan karena kita di sana itu disambut dengan ramah, disambut dengan hangat, kita ngobrol sama pejabat-pejabat tinggi. Di sana ada kabid dan anggota-anggota kabidnya itu gitu loh. Kita datang ke Kominfo provinsi itu suatu kebanggaan bagi saya gitu. Kalau kita nggak masuk organisasi khususnya di BEM UBL, belum tentu gitu loh. Betul, Kita betul. bisa ngobrol sama orang Orang penting tinggi gitu, gitu orang ya. tinggi gitu kan. Langsung ke tempatnya juga kan belum Iya, tentu bisa gitu belum kan. tentu bisa kalau kita nggak ngebawa nama organisasi kayak Organisasi. BEM UBL Benar-benar. gitu. Itu suatu kebanggaan bagi saya sama teman-teman di menteri luar kampus juga sih. Oh iya, ini Kak, selama kepriyadaan ini berjalan ya, ada satu momen yang berat yang nggak bisa kita lupain juga adalah saat berpulangnya saudara kita, Iya. Davindra, pada 11 sampai 12 April 2025 kemarin. Kami yakin ini menyentuh banget kan buat Kakak pribadi. Pastinya dong. Kejadian itu bukan hanya saya doang sih ya, tapi Iya. semua Keluarga, teman-teman, mulai dari keluarga beliau, terus keluarga dari BMFIKWL, terus keluarga dari Fakultas Ilmu Komputer, apalagi kita sebagai BEM, kita temen dari BEM juga gitu kan, kita sering kelas bareng, ketemu bareng di kampus bareng, sampai organisasi itu kita bareng gitu. Ya kita ngumpul, kita makan-makan, kita jalan-jalan. Ya yang saya bilang tadi, yang nganterin surat kunjungan ke Kominfo itu beliau, gitu, saudara David. Terus yang kita jalan-jalan ke pantai ada beliau juga gitu. Jadi momen-momen yang kayak gini itu susah buat dilupakan gitu loh, karena udah melekat. Dia itu adik gua gitu, dia itu adik saya gitu. Saudara kita gitu ya. Iya, saudara kita. Saya dapat kabar itu dari temen, itu jam 1 malam di hari Sabtu. Dia kecelakaannya itu di hari Jumat sekitar jam 9 malam. Jadi saya dapat kabar di telepon, katanya udah masuk rumah sakit. Ditelepon lagi, saya kiranya masuk rumah sakit ya Cuma sakit cuma biasa, sakit biasa gitu ya. kan, karena kecelakaan ya. Semoga nggak apa-apa gitu kan. Pas ditelepon lagi jam 1, ternyata berduka gitu loh. Kabarnya bukan kabar pengen main atau apa gitu kan, tapi kabarnya jam 1 malam di hari Sabtu itu teman itu ngabarin katanya almarhum Davin udah nggak ada gitu. Jadi ya saya itu lagi di Lampung Selatan posisinya, di Lampung Selatan, bodoh amat, nggak mikirin malam, nggak mikirin jalan yang terjal ini itu nggak ada. Jadi saya jam 1 malam langsung siap-siap, langsung berangkat ke rumah beliau, rumah almarhum Davin, sama teman-teman BMFIK UBL, sama teman-teman ilmu komputer juga, teman-teman FIK itu banyak, alhamdulillah banyak yang datang, karena beliau juga kan orangnya bisa dibilang asik, ramah, baik gitu. Baik ya. Ya jadi teman-teman juga seneng sama dia. Iya. Pada merasa kehilangan Pada juga merasa ya pada saat kehilangan. itu. Sampai kayak kita 7 hari, 3 hari, terus 40 itu kita sama teman-teman BEM, teman-teman FIK, Kita datang gitu loh, kita rame, karena emang kita sulit buat melupakan dia gitu loh. Walaupun
dia sudah nggak ada, tapi dia pernah menjadi bagian Bagian keluarga kita. Benar Karena banget berkesan banget ya. Karena Iya. berkesan. Karena segitunya loh organisasi BEMPIK UBL itu dekat sama anggota-anggotanya, dekat sama pengurus yang lainnya, karena kita dididik itu emang untuk menjadi saling solidaritas, kekeluargaan, itu kita dapat satu. Kenapa kita harus ngebantu gitu. Iya. Kita harus duluan gitu ya Kak. Iya, kita harus duluan. Kalau mereka kenapa, pokoknya kita harus duluan yang tahu infonya kenapa. Iya. Oke, baik. Ya, semoga Davin tenang di sisinya dan semua kontribusinya menjadi pahala yang mengalir terus dan semoga juga kita bisa terus membawa semangatnya di BEMPIK UBL ini. Amin. Wah, nggak kerasa banget nih Kak, obrolan kita udah di ujung waktu. Benar banget, dan pastinya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan dan cerita-cerita luar biasa bareng Kak Tommy. Bener banget. Makasih untuk Kak Tommy telah hadir di acara podcast comeback kita kali ini. Semoga Kak Tommy sehat selalu dan setia memimpin BEMPIK di sisa-sisa periode ini. Iya Dila, Zahra, makasih juga udah ngundang saya sebagai narasumber di podcast BEMPIK UBL kali ini. Seneng banget rasanya bisa ngobrol bareng sama Dila, sama Zahra. Kita sharing-sharing apa aja yang ada di BEMPIK UBL dan apa aja yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Semoga kedepannya sukses selalu dan tim produksinya selalu bisa menjalankan podcast-podcast yang lebih menarik-menarik lagi. Amin. Dan buat pikir semua, semoga cerita-cerita tadi bisa menjadi inspirasi, semangat, bahkan motivasi untuk terus aktif. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka tahu bahwa organisasi tempat berkembang, bukan cuma tempat sok sibuk-sibukan. Betul banget. Oke, kalau gitu kita pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang gak kalah seru pastinya. Oh iya, kita bakal buka Q&A untuk teman-teman semua yang ada pertanyaan untuk seputar organisasi atau Fakultas Ilmu Komputer. Kami bakalan ngambil pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk diangkat dan dimasukkan ke episode podcast kita berikutnya. Oke, kalau gitu kami selaku host mohon maaf jika ada salah kata, dan mewakili narasumber pun kami mohon maaf juga. Sampai jumpa di episode Gibahin BEM selanjutnya. Sampai jumpa, Pikers!